Haleluya, haleluya Tuhan. Tanpa tuntunan gembala, kami tidak mungkin bisa berjalan di padang gurun dunia ini, melewati lembah, melewati lautan bergelora Tuhan. Tuntunan gembala itulah lewat suara gembala, firman penggembalaan. Kami mohon malam ini bukakan di tengah kami dan urapi semua kami dengan kuasa Roh Kudus. Karena daging ini enggak mampu Tuhan. Urapi semua mulai hamba, menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dan dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Dan semua kami mendengar baik di sini maupun yang mengikuti lewat YouTube dan Facebook Tuhan, secara langsung tunda semua, urapi, bisa sungguh-sungguh mendengar firman, percaya yakin sampai praktik firman dalam setiap hidup kami, sehingga nyata pada malam ini firman dan perjamuan suci adalah uluran tangan Tuhan. Haleluya, uluran tangan Tuhan di tengah-tengah kami semua. Haleluya Tuhan, haleluya, menjamah kami semua. Oh haleluya, haleluya. Engkau tolong jamah jasmani terlebih rohani kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Menyucikan, mengubahkan kami semuanya sampai kami bisa menjadi sama mulia saat Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa iblis setan mengganggu saat kami dengar firman, saat berdua menyembah Engkau, saat terima perjamuan suci, lewat roh ngantuk, jahat, najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Mohonlah kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu di tengah kami. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Gereja lain yang beribadah, Tuhan berkati seperti Kau berkati kami. Terutama satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, membawakan dalam satuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kali yang kedua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mohon kemurahan belas kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan sentiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Ya, mohon maaf ada gangguan sedikit saudaraku yang mengikuti lewat YouTube, Facebook ya. Di Facebook masih bisa, nanti YouTube-nya siaran tunda ya. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita kembali dalam firman Tuhan, Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-17. Proses kepemilikan mempelai. Markus 12 ayat 17. Mari kita baca. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kau berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Ya, puji nama Tuhan. Ya, baik. Jadi, saudara, proses kepemilikan mempelai yang kedua itulah ayat 17 ini kita pelajari, yaitu harus mengalami penyucian. Ya. Proses kepemilikan mempelai yaitu harus mengalami penyucian. Ya, memberi itu sama dengan membayar. Ya, memberi sama dengan membayar. Ya, puji nama Tuhan. Jadi harus mengalami penyucian. Kenapa? Sebab saudaraku, ya, manusia itu dalam hatinya yang ada adalah pencurian. Ya, namanya mencuri, nggak bisa memberi, nggak bisa membayar. Ya, tapi kalau disucikan, maka kehidupan itu pasti bisa memberi, bisa membayar. Puji Tuhan. Kita melanjutkan ya, dengan apa kita disucikan ya. Jadi yang lalu kita belajar apa yang disucikan ya, itulah hati ya, sudah kita pelajari. Sekarang dengan apa kita disucikan ya. Dengan apa kita disucikan. Jawabannya Yohanes 15 ayat 3 dan Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 15 ayat 3, Yohanes 17 ayat 17. Ya, mari kita baca. Kamu memang sudah bersih, ya, bersih sama dengan suci, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Terus, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka atau sucikanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, ya. Ya, jadi dua ayat ini digabung dengan apa kita disucikan. Jawabannya adalah dengan firman yang Yesus katakan. Itu tadi ayat 3 Yohanes 15 ya, dengan firman yang Yesus katakan.
Sama dengan ya Yohanes 17 ayat 17, itulah kebenaran ya, atau firman pengajaran yang benar ya. Dengan apa kita disucikan? Dengan firman yang Yesus katakan, sama dengan ya kebenaran atau firman pengajaran yang benar ya. Firman pengajaran yang benar ya. Yaitu apa itu firman pengajaran benar? Yaitu firman yang diilhamkan atau diwahyukan oleh Tuhan ya. Firman yang diilhamkan, diwahyukan oleh Tuhan ya. Sama dengan yang dibukakan rahasianya ya oleh Tuhan ya. Oleh Tuhan ya. Jadi bukan manusia Saudara ya, tapi oleh Tuhan. Firman dibukakan rahasianya oleh Tuhan, yaitu apa itu? Tadi dikatakan dengan firman yang Yesus katakan. Ya, ini perkataan Tuhan. Itulah ayat-ayat Alkitab. Ya, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Ya. Itulah saudaraku yang bisa menyucikan. Ya. Firman yang merupakan perkataan Yesus, pengajaran benar, dibuka rahasianya. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Ya, sama dengan ya, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua ya. Nah, di sini rahasia penyuciannya. Ibrani pasal 4 ayat 12 ya. Ibrani pasal 4 ayat 12 ya. Ibrani pasal 4 ayat 12 ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya. Jadi firman pengajaran bagaikan pedang tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya itu. Jadi firman pengajaran yang benar sama dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya. Sama dengan firman penyucian. Nah, firman penyucian yaitu firman yang tajam dan keras yang menusuk. Ya, jadi pedang menusuk itu firman menyucikan. Ya. Kemarin kita belajar yang disucikan itu hati, yaitu bagian dalam. Ya, di sini menusuk sampai ke hati, ya bagian terdalam kehidupan manusia. Itulah hati pikiran. Ya. Yang tidak bisa ditembus oleh kemampuan manusia. Hati pikiran hanya bisa ditembus, ditusuk oleh pedang firman. Ya. Jadi firman pengajaran benar sama dengan pedang firman. Firman tajam keras yang menusuk sampai ke hati pikiran. Nah, itulah namanya firman menyucikan. Jadi kalau kita dengar firman, ya terasa sampai di hati ini. Kalau kita terima positif, ya firman itu menyucikan. Ya. Tapi kalau terimanya negatif, tersinggung, marah, ya tidak jadi menyucikan. Ya. Jadi semua tergantung sikap kita. Ya. Jadi firman saya ulangi menusuk bagaikan pedang menusuk dalam, ya sampai ke hati. Itu artinya firman menyucikan hati kita. Ya, menyucikan hati bagian terdalam. Dari ya itu yang kita pelajari Markus 12 itu ya, soal membayar pajak. Keinginan akan uang ya. Kita disucikan. Saya ulangi, firman yang tajam keras menusuk amat dalam. Itulah yang disebut firman menyucikan hati kita. Terutama ya pelajaran di Markus 12 ini yaitu disucikan dari keinginan akan uang. Disucikan dari cinta uang sehingga bisa memberi, bisa membayar, baik kepada pemerintah juga kepada Tuhan. Ya, nah ini ya langkah-langkahnya saudara ya. Jadi firman itu yang tajam keras menusuk sampai ke dalam. Nah, itulah sama dengan firman menyucikan. Kalau kita terima ya kita disucikan. Tapi kalau enggak terima, hati-hati. Pedang itu ada dua.
ada pedang penyucian, itu kalau diterima jadi pedang penyucian, artinya kita disucikan, kita minta ampun, disucikan. Tapi kalau nggak diterima, kita tersinggung, kita marah, maka pedangnya jadi pedang penghukuman. Ya, pedang penghukuman. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, inilah. Semoga kita mengerti. Tapi kalau disucikan, ya, kalau kita terima, kita disucikan. Nah, dari keinginan akan uang, bisa memberi, bisa membayar. Puji Tuhan. Baik, sekarang kita belajar sikap atau tanggapan terhadap firman penyucian. Tentu ada dua. Ada negatif, ada positif. Ya, jadi tanggapan itu walaupun kita sama-sama mendengar, belum tentu semua bisa positif, saudaraku. Pasti ada yang negatifnya juga. Nah, ini kita pelajari. Sikap atau tanggapan terhadap firman penyucian. Nomor 1, sikap negatif. Ya, tanggapan negatif. Ya, sikap negatif atau tanggapan negatif. Ya, sikap negatif atau tanggapan negatif. Ya, kita kembali tadi ke Markus tadi. Ya, pasal 12 ayat 17. Markus 12 ayat 17. Ini sikap negatif, ya, tanggapan negatif. Lalu kata Yesus kepada mereka, kata Yesus, ini ya, ingat tadi ya, perkataan Yesus, pengajaran benar. Nah, kata Yesus, ya ini, jadi firman pengajaran benar disampaikan. Berikanlah ini penyucian tajam keras, ayo bayar, kepada kaisar bayar harus, kepada Allah bayar harus, tajam keras. Nah, lalu sikap mereka sangat heran mendengar dia. Nah, ya, tadinya mereka mau mencobai, ya, Farisi dan Herodian ini. Tapi Yesus jawab dengan penyucian. Heran. Seperti apa herannya? Ayo diterangkan ayat Matius 22 19 sampai 22. Injil Matius 20. Jadi sikap negatif Markus 12:17 diterangkan atau bandingkan boleh, ya. Matius 22 19 sampai 22. Ayo. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Terus maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Terus jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada. Sama tadi, ya. Ayo bayar kepada Tuhan, bayar kepada pemerintah. Jangan curi milik pemerintah, milik Tuhan kembalikan. Kemarin sudah, ya. Lalu apa? Ayat 22. Mendengar itu heranlah mereka. Nah, tadi kan cuma sampai heran di Markus 12:17. Nah, di sini ada tambahannya. Dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Ya, ini sikap negatif. Ya, jadi kalau cuma heran aja, ada yang heran takjub memang, ya. Nah, kalau ini enggak. Ya, ini heran tapi tinggalkan Yesus. Ini sikap negatif, ya. Yaitu heran tapi meninggalkan Yesus. Ya, heran tapi meninggalkan Yesus, ya. Itu sikap negatif, ya, terhadap firman penyucian. Yaitu heran tapi meninggalkan Yesus, ya. Puji Tuhan. Nah, artinya, ya, ayo ada beberapa arti, ya, ini sikap negatif ini yang heran tapi meninggalkan Yesus. Artinya yaitu A, heran, ya, tapi meninggalkan Yesus. Artinya A, kagum atau mengakui firman, ya, mengakui pengajaran tapi tidak bisa menerima, ya. Kagum memang, wah, luar biasa pengajaran, tapi tidak bisa menerimanya karena kebenaran diri sendiri, ya. Karena kebenaran diri sendiri. Ini orang-orang yang mencoba Yesus, ya, di Markus 12 itu. Nah, kagum firman, oh luar biasa firman, tapi nggak bisa diterima. Kenapa? Karena ada kebenaran diri sendiri. Ya, ya, kalau tadi kan firman pengajaran benar itu kebenaran, diri sendiri ada kebenaran. Ya, jadi nggak bisa, karena ada kebenaran di sini, kebenaran ini nggak bisa dipakai. Nah, makanya mereka nggak bisa terima.
mereka tinggalkan Yesus, ya. Itu artinya pertama, ya. Itu sikap negatif, ya. Heran tapi meninggalkan Yesus. Yang kedua atau B, sikap negatif yang B, jadi sikap negatif A tadi heran tapi meninggalkan Yesus, ya. Baru yang B mengelak. Ya, Matius 26, 23 sampai 25. Ya, mengelak. Nah, kalau tadi langsung tinggalkan. Kalau ini ngelak. Matius 26 ayat 23 sampai 25. Ya. Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Terus, Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Ada lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Terus Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Ya. Nah, jadi Yesus bilang nanti orang yang mencelupkan tangannya, ngambil roti, ya, minum anggur ini, dia yang menyerahkan. Lalu dikasih ke Yudas. Yudas bilang, "Bukan aku." Nah, ini namanya mengelak dari firman. Mengelak dari firman pengajaran benar. Sebab berdusta. Ya. Ya, jadi ngelak dari teguran firman karena berdusta. Ya. Berdusta, ya. Itu berapa kali mulai dari ayat di atasnya. Ya. Seorang demi seorang ngomong, "Bukan aku Tuhan. Bukan aku Tuhan." Termasuk Yudas. Ya. Nah, ini penyebabnya. Jadi mengelak karena berdusta. Sama dengan tidak mau mengaku dosa, selalu menyembunyikan dosa atau menutupi, ya, selalu menyembunyikan. Jadi bukan aku berarti menutupi, nah, selalu menyembunyikan dosa, menutupi dosa-dosa, ya. Semoga kita mengerti. Akibatnya, nah ini kalau suka ngelak, ya, yaitu tambahannya kalau sudah mengelak berarti yang lain yang kena. Nah, bukan aku nih untuk dia, ya. Nah, untuk si dia, untuk bapak itu, wah bukan aku ini, ya. Aku kan tujuannya baik, nah, kan sekarang gitu kita. Oh, ya memang aku sih seperti kemarin, ya. Ya saya setir yang kemarin aja. Memang aku nggak ngasih perpuluhan, tapi kan aku bantu orang, nah, kayak gitu, ya. Nah, jadi dia elak, ya. Betul yang firman itu, nanti kita dikutuk. Oh, tapi tengok tujuannya, ngelak itu, ya. Nah, itu sikap negatif. Ya, biarpun dengar banyak begitu, ya. Tadi itu ya heran, oh kagum, hebat pengajaran ini. Nah, tapi begitu baru soal perpuluhan, soal kecil, yang kecil-kecil aja, nggak usah yang besar-besar dulu dibahas. Kok nggak bisa? Nah, suka ngelak, ya. Itu. Nah, akibatnya Yeremia 9 ayat 5. Ini orang yang suka ngelak, tutup-tutupi, ya, nggak mau mengaku. Akibatnya Yeremia 9 ayat yang kelima. Yang seorang menipu yang lain, nah ini tadi tutupi, tipu, yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan, ya, berdusta, menipu, melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Akibatnya kalau suka ngelak dari firman, ya, suka ngelak, ya, bukan aku tadi seperti kata Yudas. Akibatnya malas untuk bertobat. Ya, malas. Malas itu sama dengan tidak mau bertobat. Nah, jadi kalau tiap dengar firman selalu disanggah. Ngelak itu kan menyanggah, ya, artinya mengelak lah seperti tadi itu contoh, ya. Cari alasan-alasan yang masuk akal. Nah, seringkali masuk akal tapi nggak sesuai firman. Nah, ini akibatnya tidak mau bertobat, malas. Malas untuk bertobat. Nah, kalau ini dipertahankan terus, tiap dengar firman ngelak. Firman PA, oh ngelak. Oh, kemarin mulai minggu, ngelak, bukan aku. Nanti ini PA sekarang masih dielak lagi. Nanti Jumat dielak lagi. Terus berapa lama? Ya, tentu soal waktu itu urusan Tuhan. Nah, kalau terus dipertahankan ini, maka nanti tidak bisa bertobat lagi. Kalau dipertahankan
malas bertobat tadi, udah dikasih tahu masih ngelak-ngelak, malas, maka akan menjadi tidak bisa bertobat lagi. Nggak bisa bertobat berarti sama dengan setan. Nah, yang nggak bisa bertobat siapa? Setan lah. Ya, sama dengan setan. Berarti menjadi milik setan. Ya, tidak bisa menjadi milik Tuhan. Ya, ayo, kalau suka ngelak-ngelak dari firman nggak bisa jadi milik Tuhan. Nah ini kepemilikan, nggak bisa jadi milik Tuhan. Suka-suka berdusta. Tuhan tolong kita ya. Ayo, jangan menurut kita, saudara ya. Seringkali kalau menurut kita, menurut pikiran, menurut kita, ya menurut saya nggak berdusta. Jangan kembali ke Alkitab. Ini ukurannya. Nah, kalau menurut kita kayak tadi itu. Oh dipuji, dia nggak perpuluhan, tapi uang perpuluhannya membantu orang-orang. Bagus nggak? Bagus. Siapa yang bilang jelek? Tapi nggak sesuai firman. Nah ini yang agak berat, saudaraku. Kalau nggak sesuai firman. Ya. Semoga kita mengerti. Ya, itulah tidak bisa menjadi milik Tuhan. Ya, A, B, C. Nah masih ini puncaknya sudah. Akhirnya meninggalkan. Tidak lagi mengikut Yesus ya. Nah, inilah tadi heran tapi meninggalkan Yesus. Ya, puncaknya apa itu? Yohanes 6, 60, 60, 61 dan 66. Ya. Yohanes 6, 60 mulai 61 66. Ya sudah mendengar semuanya itu. Nah, mendengar apa ini? Mendengar tentang roti hidup. Ya. Ini pengajaran yang keras. Yesus bilang, aku roti hidup. Wah, ngamuk mereka. Ya, itu mulai di atas itu nanti baca ya. Mulai 25 itu tentang roti hidup. Mereka bersungut-sungut, mereka bertengkar, nah, sampai nanti puncaknya 66 itu. Ayo baca lagi ya. Sudah mendengar semuanya itu, mendengar pengajaran keras tadi. Ya. Banyak ya dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Keras sekali firman ini, ya. Siapa ya kah yang sanggup mendengarkannya? Ya, garis bawah ya, banyak. Jadi setiap kali firman pengajaran disampaikan, ternyata kalau kita belajar dari ayat 60 ini, setiap kali pemberitaan firman pengajaran yang benar disampaikan, ternyata lebih banyak yang menolak daripada yang menerima. Ya, banyak yang menolak. Ayo, dulu sampaikan pengajaran keras, sekarang juga sampaikan pengajaran keras. Banyak yang menolak. Banyak dari murid-murid. Ya, murid-murid itu siapa? Murid itu orang yang sudah terima pengajaran. Nah, jadi waktu pengajaran enak ya tadi itu, kalau enak diterima. Kalau pas kena ngelak. Akhirnya keras sekali firman ini. Yang disalahkan firman, keras sekali. Kawannya keras apa? Lama. Lama kali firmannya. Ya sama juga itu. Nah, siapa yang sanggup mendengarkannya? Terus Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Jadi bersungut-sungut tentang firman. Bersungut-sungut tentang hal itu ya, tentang firman. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan seterusnya. Langsung 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, ini tadi heran tapi meninggalkan Yesus. Nah, heran dengar mereka, takjub pengajaran, tapi akhirnya mundur, tidak lagi mengikut dia. Ya. Ini C ya. Jadi sikap negatif ada A, B, C. C bersungut-sungut. Ya. Bersungut-sungut dan mengundurkan diri. Ya. Hati-hati ya. Itu sungut-sungutnya tadi itu. Perkataan ini keras. Kalau istilah kita sekarang, keras sekali firmannya. Keras sekali firmannya. Kawannya keras apa? Lama kali khotbahnya. Nah, itu. Ngeri ya. Sungut-sungut saat dengar firman, ngeri. Ya. Itu dia. Bersungut-sungut. Itu berarti menolak. Ya.
menolak firman pengajaran yang keras, menolak firman yang tajam dan keras lebih bagus, karena hidup dalam dosa. Ya. Menolak firman pengajaran yang tajam keras karena hidup dalam dosa. Ya. Semoga kita mengerti. Kalau jatuh, jadi istilah ini jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa, itu namanya orang jatuh nggak sengaja. Saat mendengar firman yang keras, bisa sadar dan ngaku dosa. Ya. Contohnya Daud. Ya. Di 2 Samuel 12 dia jatuh dengan Bathsheba. Datang firman tajam lewat Natan. Nah, kalau ditulis di Mazmur 51 kemarin ya, Daud sadar, ya, dia menyesal, dia mengaku. Nah, itu orang jatuh. Ya. Tapi kalau hidup dalam dosa, sebaliknya, jika hidup dalam dosa, itu berarti sengaja. Namanya hidup, berarti sengaja berbuat dosa. Kalau ditegur, ngamuk, marah, tersinggung. Itu kalau orang hidup dalam dosa. Contohnya sama-sama raja ini di Perjanjian Baru, Raja Herodes. Ya. Tadi Raja Daud Perjanjian Lama. Dia jatuh, ditegur, sadar, ampun. Ngaku aku udah berdosa, ampun. Tapi ada satu orang yang hidup dalam dosa, itulah Raja Herodes. Ditegur ngamuk. Ya. Nah ini Matius 14 ayat 3, 4 dan 10. Matius 14 ya. Ayat 3, 4 dan 10. Ya, mari. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya. Ya ini, jadi firman pengajaran menegur hamba Tuhan, tegur. Nah, salah ini Pak. Ya, salah paduka raja. Ya, Raja Herodes ya. Salah ya. Ditegur. Tidak halal engkau mengambil Herodias ya. Salah. Nah, ini nikah salah. Jangan ambil istri orang. Ya itu sama. Ya. Ya, jangan ambil istri orang. Mau lajang ambil istri orang, gadis diambil suami orang, ya sama, salah. Jangan. Yang boleh itu lajang, gadis yang belum pernah menikah. Kalau udah pernah menikah, nah harus diperiksa di mana suaminya, di mana istrinya. Ya. Nah, ini dikasih tahu. Enggak halal, tidak halal berarti apa? Haram. Haram itu, ya. Nah, itu ditegur. Lalu dia ngamuk. Menangkap, ya. Membelenggu, memenjarakannya. Sampai 10. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Kurang, udah dibelenggu, di penjara, ditangkap, dibelenggu, di penjara, oh masih kurang. Itulah kalau orang sudah hidup dalam dosa, nggak puas, harus sampai mati, baru selesai. Nah itu bedanya ya, kalau orang jatuh dengan hidup dalam dosa. Nah ini Herodes, ya. Herodes menolak teguran firman karena hidup dalam dosa. Inilah saudara ya. Jadi di sini kenapa kalau kita sering kali menolak? Kenapa kita sering marah dengar firman, tersinggung dengar firman kalau ditegur? Karena kita mempertahankan, kita hidup dalam dosa, kita enjoy dalam dosa. Kalau orang nggak mempertahankan dosa ditegur, wah, tidak ada masalah. Nah, coba sebagai contoh ya, yang kemarin itu, nah, kita dengar firman Tuhan, perpuluhan loh. Kita yang sudah berperpuluhan santai-santai dong, nggak ada masalah. Tapi kalau orang yang mempertahankan dosa, waduh, bapak ini nggak mikir ya, ekonomi susah. Nah, ini akhirnya, nah ini harus saya sampaikan, hamba Tuhan pun nggak berani ngajarkan perpuluhan. Ya,
Nah, jadi kalau mendengar dipuji sama jemaat, oh itu nggak perlu lagi suruh perpuluhan, ya dipuji sama jemaat, padahal nggak sesuai firman. Ya, semoga kita mengerti. Nah ini, ya jadi karena hidup ya dalam dosa. Kalau nggak dipertahankan, nggak ada masalah, nggak akan marah kita, saudaraku. Tapi kalau dipertahankan, nah seperti teroris, oh negor-negor, wah raja pula kan, raja, orang hebat ini. Ya maafkan saya, kita kadang nggak ada apa-apanya ditegur aja ngamuk ya. Nah, akhirnya betul ya, itulah. Jadi karena dia hidup dalam dosa. Akibatnya, pertama, ya menangkap, memenjarakan itu ya, langsung itu menangkap, membelenggu, memenjarakan. Itu akibat pertama, memenjarakan Yohanes Pembaptis. Sama dengan, ya kalau udah dipenjara nggak bisa lagi khotbah, menghalangi pemberitaan firman, pengajaran benar, menghalangi pemberitaan firman, pengajaran benar, dan mendukung ajaran palsu. Ya, ayo Herodes dikasih tahu, haram kau ambil istri orang, tangkap Yohanes. Yohanes nggak bisa lagi bilang haram ngambil istri orang. Akhirnya apa yang betul? Ini loh, aku ngambil istri orang, ajaran palsu. Boleh ngambil istri orang, aku raja, boleh. Karena Yohanes sudah dipenjarakan. Ya. Nah ini, akhirnya mendukung ajaran palsu sampai Yohanes 6:66 tadi, mengundurkan diri, tidak lagi mengikuti. Tidak lagi mengikuti Yesus, itu berarti tidak lagi mengikuti pengajaran yang benar. Tidak lagi mengikuti firman, pengajaran yang benar. Ya. Nah itu, kalau saudaraku sikap negatif, ya, bersungut-sungut saat mendengar firman. Ya. Itu, ya, memenjarakan. Pertama. Kedua, habis penjarakan tadi ayat yang ke-10 tadi, Matius 14, memenggal. Ya. Ya, memenggal kepala Yohanes Pembaptis ya. Memenggal. Ya itu. Jadi Yohanes Pembaptis ini tugasnya adalah baptisan air. Yohanes Pembaptis ya, tugasnya membaptis, baptisan air atau lahir baru, hidup baru. Jadi dipenggal itu artinya, arti rohaninya yaitu tidak bisa mengalami pembaharuan. Jadi kalau kita bersungut-sungut dengar firman, baik tadi itu ya keras sekali, lama kali. Akibat kedua memenggal itu artinya tidak bisa mengalami pembaruan, sehingga tetap manusia darah daging. Tetap manusia darah daging yang tidak ada hubungan dengan Tuhan. Kepala dipenggal, terpisah. Kepala dengan tubuh terpisah. Berarti tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak bisa menyembah Tuhan, sampai tidak bisa menjadi sama dengan Tuhan. Ya, tidak bisa menjadi mempelai wanita, nggak bisa menjadi milik Tuhan. Nah inilah sikap negatif ya. Mulai dari heran tapi meninggalkan Yesus, mengelak, sampai bersungut-sungut, itu semua tidak bisa menjadi milik Tuhan. Ya, tidak bisa menjadi milik Tuhan. Ya, puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ya, sekarang sikap B atau nomor 2 ya, sikap positif. Ayo. Jadi dengan apa kita disucikan? Dengan firman yang tajam, yang keras. Firman pengajaran yang benar, tapi sikapnya masih ada 2. Pertama sikap negatif, sekarang nomor 2 sikap positif. Ya, mari kita belajar ya. Ya ini yang mau kita teladani. Semoga bersikap positif semua ya. Sikap positif terhadap firman pengajaran benar, yaitu ditunjukkan oleh atau dibuktikan oleh bangsa kafir. Ya. Bangsa kafir yang adalah binatang haram
anjing dan babi bangsa kafir. Nah ini ya ditunjukkan oleh bangsa kafir ya. Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Ya, kita baca. Perempuan Sirofenisia yang percaya ini ya. Sirofenisia itu saudaraku ya sama dengan ya orang Yunani ya atau bangsa kafir di luar Yahudi Israel ya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Jadi mendengar tentang Yesus, sekarang mendengar firman. Nah ini bangsa kafir. Tadi bangsa Israel ya, orang Farisi dan Herodian di Markus 12 mendengar tapi meninggalkan Yesus. Ini mendengar lalu datang malah tersungkur. Ini sikap positif ya. Sama-sama mendengar tapi satu pergi, habis dengar pergi. Ini dengar tersungkur. Ini namanya sikap positif, tersungkur di kakinya. Terus ya, perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Anak-anak itu berarti Israel, karena ini bangsa kafir yang datang. Ya, ayo anak-anak aja yang kenyang, biar anak kenyang dulu. So tidak patut dengan roti yang disediakan bagi anak-anak itu Israel dan melemparkannya kepada anjing. Itulah jauhnya kita bangsa kafir ini. Itulah bobroknya bangsa kafir ini, memang seperti anjing. Ya, tidak boleh. Ya, ini bagian anak-anak. Tidak patut. Ya, itu 28. Tetapi perempuan itu menjawab. Ya inilah kalau sudah ada sikap positif. Aku udah dengar Tuhan ya. Itu di Matius 15 juga ditulis ya. Oh dia menyembah minta tolong dan seterusnya. Nah, di sini. Tapi perempuan itu menjawab. Benar Tuhan. Ya. Ini positif ya. Benar Tuhan. Jadi nggak ngelak. Jadi dia bilang kamu anjing. Benar. Iya. Kalau tadi ngelak. Bukan aku itu. Dia itu. Bersungut-sungut. Kalau ini enggak. Betul. Jadi kalau sekarang ditegur firman Tuhan kena, iya betul, akulah itu. Nah itulah ya, ada mungkin yang mempraktikkan dalam hatinya ya. Setiap dengar firman, iya Tuhan, aduh akulah itu Tuhan, aku ya samalah, benar. Tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ya, ada kesempatan remah-remahnya jatuh kalau makan roti, namanya anak-anak ya. Nah itu ya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Luar biasa kalau kita mengakui firman, kita terima firman, sikap kita positif, ya. Langsung. Cuma karena kata-kata itu, setan keluar. Masalah selesai. Ya, makanya selalu kita berdoa. Pembukaan firman adalah pembukaan jalan lain nih. Begitu ada pembukaan firman, tajam memang. Oh, mengatai anjing, tajam ini. Tapi begitu diterima, betul, langsung pergi. Sekarang setan itu sudah keluar. Luar biasa. Nah inilah kalau hati kita betul-betul saudara, mau dikerjakan firman itu. Enggak tunggu besok. Apa sekarang keadaan kita? Sekarang keluar setan itu dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu dapatnya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Beres. Puji Tuhan. Ayolah sikap positif ya ditunjukkan oleh bangsa kafir. Ya, itulah perempuan Sirofenisia. Ya, baik. Jadi, nah di ayat 28 tadi ya, roti ya ayat 27 hanya untuk anak-anak. Artinya firman pengajaran sebenarnya hanya untuk Israel. Ya, itu maksudnya roti untuk anak-anak.
Firman pengajaran Ibrani sebenarnya hanya untuk Israel. Roti hanya untuk bangsa Israel asli. Tapi karena Israel menolak, maka terbuka kesempatan bagi bangsa kafir untuk menerima firman pengajaran yang benar. Ya, terbuka. Ya, Israel nolak, terbuka kesempatan. Itu ada di Kisah Rasul pasal 13 ya. Ini diterangkan oleh Rasul Paulus ya dalam Kisah Rasul pasal yang ke 13 ya, ayat yang ke 46. Ya, Kisah Rasul 13 ayat 46. Atau mulai 45 boleh? 45. Ya, akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, ini Israel tengok orang banyak, nengok bangsa kafir, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Pengajaran benar dibantah sama Israel. Pengajaran benar ditolak, mereka mengelak. Akhirnya, tapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah diberitakan lebih dahulu, betul, roti untuk Israel, tapi kamu menolaknya loh. Firman disampaikan tadi iri hati, mereka iri ya, menghujat, tapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ya, puji Tuhan. Jadi ini roti atau pengajaran sebenarnya untuk Israel. Tapi karena Israel menolak, keras hati, maka terbuka kesempatan bagi bangsa kafir untuk menerima firman pengajaran yang benar. Jadi istilah sebenarnya untuk Israel ya itu saudaraku sebenarnya untuk Israel firman ini. Jadi istilah itu bisa disimpulkan bahwa kita bangsa kafir harus menggunakan kesempatan selobang jarum pun, sekecil apapun. Jangan pernah sia-siakan kesempatan sekecil apapun untuk bisa makan roti, untuk bisa makan firman penyucian. Ayo gunakan kesempatan sekecil apapun untuk mendengarkan firman. Ya mungkin waktu terbatas, saya pulang kerja agak malam. Ayo gunakan. Saya selalu katakan kalau ibadah belum berakhir datang. Ya, semoga kita mengerti. Ya, sebab kebutuhan kita tidak sama. Ya, nah makanya inilah dari firman Tuhan. Ya, kebutuhan kita tidak sama. Ada orang di awal sudah, ampun Tuhan, puji Tuhan. Ada yang sudah di awal sampai akhir belum ada terasa apa-apa. Baru waktu perjamuan suci, baru terasa. Ya itulah. Jadi semua itu beda kebutuhannya masing-masing. Ya, makanya saya kata, ayo gunakan kesempatan. Mau kesempatan yang kecil, ya, ayo gunakan. Nah, mungkin ada seperti kemarin ya, mau ngurus ini, ngurus itu. Ayo silakan diurus. Waduh, tinggal sedikit, Pak. Ayo gunakan kesempatan. Masih bisa dengar firman. Ya, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Ya. Puji nama Tuhan. Nah itu, ayo. Jadi bangsa kafir harus gunakan. Sebenarnya ini untuk Israel. Ayo gunakan. Ya, gunakan kesempatan. Atur waktu. Nah itu bisa. Ayo, atur waktu. Ya, apa mungkin? Kalau ada mau diurus hari Selasa 6:30 malam, coba atur. Bisa enggak Rabu? Jangan-jangan bisa. Bisa enggak Kamis? Jangan-jangan bisa. Nah, kita aja kadang udah ketakutan ini itu ya. Atur. Itu artinya gunakan kesempatan. Jangan sampai mendengarkan firman aku kelewatan. Ya. Puji nama Tuhan. Baik, sekarang proses makan roti. Ya, proses makan roti atau firman penyucian tadi ya. Mari. Pertama, proses makan roti ya. Tadi kembali ke Markus 7 tadi ya. Nah, namun anjing itu menjilat atau makan remah-remah roti ya yang dijatuhkan anak-anak. Baik, jadi yang pertama proses makan firman penyucian yaitu mendengar firman penyucian seperti anjing menjilat remah-remah roti. Ya, karena remah-remah yang dijatuhkan anak-anak ya. Jadi ya
dijilat itu di lantai itu ya. Saya ulangi, mendengar firman penyucian seperti anjing menjilat remah-remah roti. Artinya mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Itu anjing menjilat remah-remah roti. Mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Ayo berusaha semua. Sungguh-sungguh. Jangan mau terganggu, jangan mau diganggu oleh apapun. Ayo. Mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Ya. Hati-hati. Menjilat remah-remah roti itu, ya. Saudara, kalau tidak hati-hati, ya, seringkali sudah saya sampaikan perumpamaan itu ya. Bisa menjilat batu, menjilat pasir. Ya. Bisa makan batu, makan pasir, jilat kotoran pun bisa. Ya, namanya di lantai. Jilat debu. Ya. Nah itu. Jadi kalau orang dengar firman, ya, kenapa sudah dengar firman tapi kok seperti orang makan batu itu ya, menderita. Nah, katanya pembukaan firman, pembukaan jalan. Aku setia, aku dengar firman, tapi kok menderita? Ya karena nggak seperti anjing menjilat remah. Dengarnya main-main, ya, tidak sungguh-sungguh, ya, ngantuk, terganggu ini itu, ya itu. Jadi nggak ada dampaknya. Akhirnya sikap mendengarnya perhatikan ya, seperti anjing menjilat remah-remah. Betul-betul harus teliti. Nah, teliti. Hati-hati saudara, harus teliti. Mencatat firman pun teliti. Nanti kalau nggak teliti ya bahaya itu. Apalagi kalau catat sambil ngantuk, wah, nanti tulis Tuhan jadi setan. Ya, itu. Ya, sambil main-main nanti, apa yang ditulis bisa lain nanti. Baru nanti baca, wah, udah salah nih Om Budi nih lah. Gembala pula yang disalahkan. Padahal karena dengarnya nggak teliti. Hati-hati ya. Itu, ayo Tuhan tolong kita semua ya. Jadi sungguh-sungguh. Ditambah sebagai suatu kebutuhan. Lah cuma makan remah-remah. Kalau makan roti utuh, enak satu klub, kenyang. Kalau remah-remah, waduh, udah 100 kali, maaf ya, 100 kali menjilat, masih lapar kan begitu. Kecil-kecil sama potongan-potongan. Jadi satu kebutuhan. Jadi kalau ditanya, kenapa kau harus setia ibadah? Karena ibadah kebutuhanku. Firman kebutuhan. Ya. Ayo Tuhan tolong ya. Ayo kebutuhan. Jadi ibadah ini kebutuhan. Kita butuh ibadah nih. Orang butuh Tuhan. Butuh ibadah. Kalau dibilang saya butuh Tuhan tapi nggak mau ibadah, Tuhan yang mana? Butuh ibadah. Itu kebutuhan. Dan tambah lagi penuh kerinduan. Ya. Seperti orang lapar itu ya. Kebutuhan dan penuh kerinduan. Sehingga ini kuncinya, bisa mengerti dan percaya yakin pada firman penyucian. Itu dengarnya sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh pasti ngerti. Nanti bisa ya, enggak apa-apa ya. Tanya jawab mungkin suami istri. Enggak apa-apa saudaraku ya. Ya, kuis. Ya enggak apa-apa, tes firman Tuhan. Ayo apa tadi? Apa poinnya tadi? A, B, apa? 1, 2, 3. Kan pengajarannya enak ya. Ada 1, 2, 3. Ada A, B, C. Dapat aja judul-judulnya itu sudah mantap kita. Ya, itu. Bisa ngerti. Percaya yakin pada firman penyucian. Percaya yakin pada firman penyucian. Buktinya. Apa buktinya? Tadi ayat 28, perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Benar. Inilah bukti kita mendengar sampai yakin pada firman. Yaitu buktinya pertama, membenarkan firman. Benar. Firman benar. Benar Tuhan. Titik. Ya. Nah, ini membenarkan. Ayo jangan pernah salahkan firman. Seperti tadi itu. Kan udah menyalahkan firman itu. Ya. Firman Tuhan selalu bawa perpuluhan. Perpuluhan dipakai untuk yang lain. Berarti
salah firman, aku yang benar. Itulah kebenaran sendiri. Ayo, benar. Firman benar, titik, membenarkan firman. Yang kedua, buktinya, benar Tuhan. Tetapi anjing, nah tadi Tuhan bilang tidak boleh, nggak patut melemparkan ini kepada anjing. Benar Tuhan, tapi anjing ini sama dengan aku anjing. Maaf ya, itu memang mengandung pengertiannya. Pengertiannya seperti itu ya. Nah, Yesus bilang nggak boleh melempar kepada anjing. Betul Tuhan, tapi aku anjing yang di bawah meja bisa makan remah-remahnya. Nggak usah aku dapat roti utuhnya, remah-remahnya aku makan di bawah meja. Aku anjing. Ya, itu artinya mengakui dosa. Ya, seperti anjing. Nah, itulah bukti kita, saudaraku, bisa percaya pada firman ini. Firman tajam, firman penyucian. Kita bisa mengaku dosa. Terutama dosa mulut. Anjing ya, menjilat muntah mulut. Yaitu ini mulut kita seringkali masih salah, saudaraku. Paling banyak salah mulut. Menjilat muntah, yaitu perkataan sia-sia. Dusta. Ya, menjilat muntah. Perkataan sia-sia. Juga ada anjing menjilat borok. Ingat ya, menjilat boroknya Lazarus ya. Kita ngambil istilah anjing menjilat borok. Itu mulut yang suka menyalahkan orang lain. Kesalahan orang, borok gitu ya. Menyalahkan orang lain, memfitnah, sampai menghujat. Anjing menjilat darah Nabot ya. Itu orang tidak bersalah menghujat. Nah, inilah mulut ini ya. Seperti anjing menjilat muntah. Ya, semoga kita bisa mengerti. Dusta, fitnah sampai menghujat. Pasangannya, yaitu kalau ada anjing ada babi. 2 Petrus 2:22. 2 Petrus 2:22. Ini yang harus kita akui. Ayo, memang bangsa kafir, jangan kita merasa aku ini domba, aku domba putih. Ya, jangan ya. Domba itu Israel. Bangsa kafir maupun tetap itu bagikan anjing dan babi. Ya, pasangannya bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar. Ini anjing kembali lagi ke muntahnya, menjilat muntah perkataan, dan babi yang mandi kembali ke kubangannya, perbuatan. Jadi pasangannya ini babi sudah mandi kembali ke kubangannya, itu sama dengan perbuatan dosa, mengulang-ulang dosa. Udah mandi balik lagi ke lumpur, mengulang-ulang dosa, perbuatan dosa sampai puncaknya dosa. Ya, sampai puncaknya dosa ya. Itu babi, itu juga gambaran kenajisan ya. Itulah dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, itu kan diulang-ulang ya. Nah, itu puncak dosa. Dan dosa kawin mengawinkan, nikah yang salah, tidak sah. Ini hubungan suami istri yang tidak sah, itu nikah yang salah artinya ya. Ya, belum menikah ya, jatuh, itu nikah yang salah. Kawin campur, tidak seiman, tidak satu pengajaran, penyimpangan, homo, lesbi, itu ya maaf ya, seperti babi ya, kembali ke kubangan. Sampai kawin cerai. Nah, udah menikah cerai, sudah cerai kawin lagi, kawin mengawinkan. Itulah bangsa kafir ya, seperti anjing dan babi. Ayo, jadi buktinya firman penyucian kita terima seperti perempuan tadi benar. Sekarang kita bisa mengakui kita bisa mengakui bahwa saya bangsa kafir hanya seperti anjing dan babi. Jangan marah kalau dikatakan bangsa kafir anjing, betul itu ya. Kita bisa mengaku, itulah pekerjaan firman. Jadi mengakui kebobrokan ini, borok-borok kebobrokan hidup kita, mengakui dosa baik mulut. Ayo, mulut paling banyak salah ini ya. Nah, menjilat muntah, menjilat borok, menjilat darah, itu mulut ya. Dan juga perbuatan-perbuatan. Ayo ngaku loh, ini kemurahan Tuhan. Karena Israel menolak. Nah, dapat kesempatan kita. Padahal nggak layak. Binatang haram kok nggak layak. Tapi karena Israel menolak tadi itu. Kamu menolak, maka kami beralih kepada bangsa lain. Bangsa kafir, itulah kita mendapat kemurahan. Ayo kalau ngaku.
Ngaku saya bangsa kafir seperti anjing. Mulut ini Tuhan banyak kali salah. Perbuatan juga masih salah, pikiran dan lain-lain. Ayo kita akui semua. Hasilnya 1 Yohanes 1:9. Darah Yesus mengampuni, menyucikan, membenarkan, ya, menyucikan, membenarkan, ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayo, kalau kita ngaku, jangan ditutupi ya. Ini sikap positif ya. Ayo, jangan seperti tadi ngelak ditutupi, jangan. Iya, saya ampun. Seperti tadi saya katakan, waktu dengar firman dalam hati, akulah itu Tuhan. Akulah Tuhan. Ayo ngaku. Hasilnya darah Yesus mengampuni, menyucikan, membenarkan kita. Puji Tuhan. Dibenarkan oleh Tuhan. Itu saudaraku, proses pertama, mendengar sampai percaya. Proses kedua, praktek. Ya. Ayo, bagaimana makan firman penyucian? Pertama tadi mendengar sampai ngerti, percaya, yakin, ada bukti. Sekarang praktek. Praktek firman penyucian, makan firman penyucian. Makan firman penyucian. Nah, itu bisa diterangkan di Matius 15 ya. Nah, di sini ada istilah domba. Matius 15 ini perempuan Kanaan yang percaya. Mulai 21 saudara baca sampai 28, kita baca ayat 24 27. Matius 15 24 27. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tadi anak-anak. Nah, ini domba. Ya, ayat 27. Ya. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Jadi, ini praktek firman. Makan firman penyuci, yaitu dari menjilat muntah jadi menjilat roti atau makan remah roti. Sama dengan menjadi domba yang digembalakan. Ya. Puji Tuhan. Jadi ini sikap positif terhadap firman sampai bisa jadi domba yang digembalakan. Bukan cuma datang beribadah. Bukan. Tapi sampai jadi domba digembalakan. Dari menjilat muntah jadi makan menjilat remah roti. Ya. Puji nama Tuhan. Ayo. Biar tadi pertama buktikan kita bisa ngaku saya bangsa kafir seperti anjing babi. Sesudah itu mau kemana? Kalau sudah ngaku harus digembalakan. Yang kedua, praktek itu digembalakan. Ya, menjilat remah roti menjadi domba yang digembalakan. Prakteknya Yeskel 20:37. Yeskel pasal 20 ayat yang ke-37. Ya, ini praktek domba digembalakan. Aku akan memberikan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Masuk kandang penggembala. Nah, ayo domba digembalakan itu masuk kandang penggembalaan. Masuk kandang itu Yohanes 10 ayat 1 dan 2. Mari, masuk kandang lewat pintu. Sempit, enggak enak, ya. Yohanes 10 1 dan 2, ya. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 dan 2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan manjat tembok berarti sekali-sekali datang, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Terus, tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Jadi masuk kandang lewat pintu sempit. Pintu itu sempit, enggak ada pintu lebar, ya. Nah, pintu yaitu ya 80 kali paling ini ya 180 atau kali 2 meter kali 1. Pintu sempit. Artinya jadi masuk kandang, saya ulangi. Masuk kandang penggembalaan lewat pintu sempit. Artinya tidak enak, sakit, menderita bagi daging. Nah, ini ya. Inilah saudaraku menjilat remah-remah roti. Ya, domba yang digembalakan. Sampai bisa masuk kandang. Kalau belum bisa masuk kandang itu boleh ditambah ketekunan, tekun dalam ibadah pelayanan. Ya berarti belum bisa digembalakan. Banyak Kristen seperti pohon ara di pinggir jalan, ya, yang mau bebas. Kalau masuk kandang nggak bebas. Ya inilah buktinya. Aduh,
Selasa tengah 7 malam saya harus ke gereja. Nggak bebas. Nanti Jumat lagi ke gereja. Belum lagi Minggu, belum lagi 2 pagi. Wah. Nah itu sakit bagi daging. Sempit, nggak enak. Rela berkorban sama ya. Jadi menderita berarti rela berkorban. Itu pintu sempit. Apalagi kalau sampai sempitnya keterlaluan. Nah, jalannya nggak bisa begini, nyamping. Ya ada pintu sempit yang sangat sempit ya, harus nyamping. Nah itu berkorban. Coba kalau nggak berkorban, nggak mau aku jalan nyamping, aku mau jalan lurus. Nah, ini dimakan tiang. Pus. Nah, kalau begini bisa masuk. Nah itu namanya pengorbanan. Korban. Nah kemarin baru belajar kita hari apa itu? Jumat ya. Menghormati Tuhan. Nah, korbankan acaramu, urusanmu. Nah, itu firman Tuhan. Yesaya 58 masih ingat ya? Ingat-ingatlah. Ya. Korbankan. Oh nggak bisa ada acara. Aduh, nggak bisa masuk kandang. Nggak bisa ada urusan. Aduh. Korbankan. Nah, saudara, Tuhan tidak pernah menipu. Asal kita mau masuk pintu sempit, di balik pintu sempit ada padang rumput. Yohanes 10, 9 dan 10. Kalau kita mau tergembala, rela berkorban. Nah ini yang saudaraku yang seringkali kita belum ngerti. Cuma pikirnya menderita aja. Berkorban menderita, aduh capek. Ada juga yang gak bisa ibadah karena capek. Iya kalau capek betul saudaraku. Udah tidur mulai dari jam segini. Nah ini gak tidur juga nya. Berarti kan tipuan. Ya, tipuan perasaan. Hati-hati ya. Itu. Aduh menderita aku. Tuhan tidak pernah menipu. Mari ayat 10. Ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat. Wah, sempit memang gak enak, tapi dia selamat masuk keluar dan menemukan padang rumput. Apa itu? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Hati-hati. Kalau gembala gak tergembala, gak masuk pintu jadi pencuri. Ya, jadi pencuri perampok juga ya. Tuhan tolong ya. Doakan saya ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Memang sempit, tapi begitu masuk mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Padang rumput. Domba padang rumput. Gak perlu pusing-pusing cari makan. Bisa makan sambil baring-baring. Ya, habis makan baring-baring. Ya. Padang rumput. Ya, di balik pintu sempit Tuhan sudah menyediakan padang rumput. Artinya hidup yang berkelimpahan. Semoga kita mengerti. Jadi inilah tadi saya katakan, seringkali kita nggak kuat pintu sempitnya. Kita pikir, wah ini pintunya sempit. Kalau masuk ya semakin sempit nanti aku. Padahal enggak. Di balik pintu sempit, padang rumput. Padang rumput, hidup berkelimpahan. Berkelimpahan itu artinya selalu ada, selalu cukup, dan bisa mengucap syukur. Padang rumput, ya. Tuhan tolong sekarang kita semua malam ini ya. Ayo, masuklah. Biar sempit bagi daging, gak enak. Tapi yakin ada padang rumput. Ya, ini kehidupan tergembala. Domba digembalakan, makan remah-remah roti. Puji Tuhan. B, ayo prakteknya. Kembali Yesaya 20:37. Jadi saya mulai dari bagian B ya. Masuk kandang. Bagian A, lewat dari bawah tongkat gembalaku ya. Lewat dari bawah tongkat gembala. Aku akan memberikan kamu lewat dari bawah tongkat gembala. Ayo, lewat dari bawah tongkat gembala. Tongkat gembala itu sama dengan suara gembala, sama dengan firman penggembalaan. Nah ini, tongkat itu untuk memberi arah, menuntun, ya, memberi arah, menuntun, tapi juga untuk memukul. Kalau dombanya udah disuruh lurus membelok kan dipukul. Nah itulah tongkat. Ya itu firman Tuhan. Ya, satu waktu memang enak. Wah enak kali firman ini ya. Enak, wah diarahkan terus kita enak loh. Tapi suatu waktu kalau kita menyimpang, tas loh, kok keras sekali. Ayo supaya balik. Kembali ke jalan, dipukul. Kadang-kadang kita dengar firman seperti itu kan. Berarti udah salah aku ini. Itu aja tinggal. Jangan salah tongkatnya, keras sekali tongkatnya. Salah firmannya, bukan.
aku yang salah. Tuhan mau balikkan. Nah, kalau kita kembali jalan benar, ya tinggal dituntun aja. Itu tongkat gembala, suara gembala. Lewat dari bawah tongkat gembala artinya kita hanya mendengar dan dengar-dengaran, taat dengar-dengaran pada suara gembala. Ayo, jangan dengar suara lu, coba ya. Kalau banyak suara, waduh, bingung. Sudah yakin kalau sudah tergembala satu suara. Dari dulu ini udah diajar. Satu, ya. Satu suara, satu gembala. Satu firman penggembala, firman pengajaran yang benar. Lewat dari bawah. Itu penundukan. Ya. Tadi pintu sempit, ya itu kesetiaan, sakit bagi daging. Lewat dari bawah tongkat, itu juga ya, penundukan, sakit juga bagi daging. Ya. Tetapi hasilnya luar biasa. Hasilnya kalau kita mau lewat dari bawah tongkat gembala, hasilnya, yuk bagian terakhir ya. Kita hasilnya yaitu kita mengalami dua pekerjaan tongkat gembala. Yaitu ini hasilnya ya. Kalau kita mau tunduk, ayo tunduk aja dari bawah. Nah, itu penggembalaan ya. Kita mengalami dua pekerjaan tongkat gembala, yaitu Sakaria 11 ayat 7. Ayo mari, Sakaria ya, sebelum Maleaki, Sakaria 11 ayat yang ke-7. Ya, kita baca. Sakaria 11 ayat yang ke-7. Maka aku akan menggembalakan domba-domba 9 itu untuk pedang-pedang domba. Aku mengambil dua tongkat. Yang satu kusebut kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu, ya. Puji nama Tuhan. Nah, inilah. Ayo. Jadi ini hasilnya. Kita mengalami pekerjaan dua tongkat gembala. Pertama, tongkat kemurahan. Ya. Tongkat kemurahan. Ayo. Dalam penggembalaan kita mengalami tongkat kemurahan. Jadi artinya ada dua ya. Pertama, kalau kita bisa tergembala, setia taat, itu hanya kemurahan Tuhan. Kemurahan ya, belas kasih. Ya. Hanya kemurahan. Ya. Saya katakan kepada seorang ibu, coba Bu, kalau bisa, di mana bisa Bu, 1 minggu 3 macam ibadah, setia. Bisa orang kaya. Kalau bukan kemurahan, gak bisa. Yang gak kaya, sama. Malah lebih rumit. Ibadah ada susah, maaf ya. Tapi kalau kemurahan, mau kaya gak kaya, hebat gak hebat, dapat kemurahan, bisa tergembala. Nah, ini yang kita mohon, berilah kemurahan Tuhan. Supaya kita pribadi, nikah, keluarga, rumah tangga bisa tergembala ya. Pengertian kedua, tongkat kemurahan. Kalau kita setia dan tergembala benar baik, maka kita mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan. Itulah kunci Daud. Saya ulang, kalau kita setia dan taat, tergembala benar baik, kita mengalami kemurahan kebaikan Tuhan. Itu tongkat kemurahan. Kunci Daud. Ayo, kunci apa itu? Kunci kemenangan. Ayo, mau menang, ya, menang atas masalah. Ini makanya jangan, aduh masalah ini saya nggak bisa ibadah. Loh, mau menang kok nggak mau kuncinya? Ya, justru ayo dalam pergumulan kesulitan, ayo saya mau ambil kunci dalam ibadah, kunci kemenangan, kemurahan Tuhan. Kunci apa lagi Daud? Dia menang atas Goliat. Kunci keberhasilan, kunci kesuksesan. Ya, jadi sekarang beda ya. Jangan tidak sama dengan orang dunia. Ya, kalau orang dunia ya kunci kesuksesannya ya belajar dan lain-lain itu ya. Nah, tapi kita ditambah nomor 1 ini paling penting. Kunci kesuksesan keberhasilan seperti Daud, dari gembala domba jadi raja adalah penggembalaan. Tergembala. Ayo, kaum muda, nah mau sukses, mau kali tergembala. Aduh berat kali nah nggak bisa tergembala. Tapi aku kayak mana masih ininya aku kayak gininya keadaanku ya, masih gembala domba dulu, tunggu. Daud itu kalau kita pelajari, saya juga setelah 2 pagi itu baru mengerti, mengulang-ulang gitu ya. Dia
Dari gembala domba lawan Goliat menang, diurapi jadi raja, belum jadi raja. Nah, itu yang saya diingatkan. Panjang perjalanannya. Nah, itulah proses. Tapi pasti jadi raja. Nah, nanti hari Kamis kita pelajari itu. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Ya, itu aja masih urut Yehuda dulu, baru nanti Israel, baru semua. Nah, begitu saudaraku. Yang penting kuncinya dapat keberhasilan, pertolongan. Daud menang terus. Dia tidak pernah kalah. Pertolongan ada. Ayolah, dalam penggembalaan ada pertolongan. Om, saya saya udah nggak bisa, om, saya butuh ditolong. Ayo masuk ibadah, masuk penggembalaan. Jangan kita udah butuh ditolong nggak mau tergembal, nggak mau ibadah. Ya bagaimana Tuhan mau menolong? Ayo, kunci pertolongan. Apalagi Daud pernah jatuh, kunci pengangkatan atau pemulihan ada dalam penggembalaan. Ada. Siapa kita? Apakah kita lebih hebat dari Daud? Tentu banyak kejatuhan-kejatuhan kita. Masih banyak kesalahan-kesalahan. Tapi kalau masih mau masuk penggembalaan, masih ada kunci pemulihan, kunci pengangkatan. Ya, puji Tuhan. Terakhir, tadi Sakarya 11 ayat 7, tongkat ikatan. Oh, pertama kemurahan. Yang kedua tongkat ikatan. Artinya, kalau kita setia taat, maka kalau kita tergembala benar baik, setia taat, maka kita terikat dengan Tuhan, diikat ya, terikat itu ikatan ada dalam penggembalaan ini ada. Kita terikat atau diikat dengan Tuhan. Sama dengan kita tidak terpisah ya. Kalau terikat dengan Tuhan berarti tidak terpisah dari Tuhan. Sehingga Tuhan selalu memperhatikan atau selalu diperhatikan, diperdulikan ya. Ayo ya, kalau kita butuh mau Tuhan tolong diperhatikan, ayolah terikatlah, tergembala, diperhatikan, diperdulikan, bahkan Tuhan bergumul untuk kita sampai tidak terpisah lagi untuk selama-lamanya. Kepala menyatu dengan tubuh, kita menyatu dengan Tuhan, menjadi milik Tuhan, mempelai wanita yang siap sedia menyambut kedatangan Yesus kedua kali sebagai mempelai pria surga. Ya, bahagia untuk selama-lamanya. Ya. Puji Tuhan. Paling terakhir masih ada. Ayat 11 lagi tunjukkan. Ya, ayat 7 ayat 7. Zakaria tadi ayat 7. Ya. Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu. Ya, ini domba-domba sembelihan. Jadi posisi ya, ini bagian terakhir. Posisi domba tergembala, ayo yang tadi setia ibadah yang taat, posisinya adalah hanya seperti domba sembelihan. Ya, jadi bukan hebat, saudaraku. Ayo kalau kita tergembala seperti domba sembelihan, ayo domba mau disembelih, artinya sudah tidak berdaya, tidak bisa apa-apa lagi. Nah, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa lagi, hanya bisa. Kalau mau disembelih hanya bisa mengembek, itu kalau domba ya, hanya bisa mengembek. Kalau ada yang memperhatikan, kalau domba atau hewan piaraan itu, ya, kalau sudah mau dekat penyembelihan, mau dekat lubang pemotongan, itu ada yang meneteskan air mata, ya. Kalau kita perhatikan, nah itu, nggak bisa lagi, mau lari bagaimana? Udah diikat. Nah, artinya. Ya, kita tidak berdaya apa, tidak bisa apa-apa lagi. Artinya kita hanya mengembek, hanya menangis. Artinya hanya berseru, berharap kepada Tuhan. Hanya memohon belas kasih Tuhan. Kasihani aku Tuhan. Itulah domba. Kasihani aku. Apalagi bangsa kafir yang banyak salah. Kasihani Tuhan. Hanya memohon belas kasih Tuhan. Maka Yesus Gembala Agung akan mengulurkan tangan belas kasihnya untuk menggendong kita. Kita tidak terpisah dari Tuhan. Betul-betul ini ayat terakhir. Roma 8:35 sampai 37. Ternyata masih ada. Mari Roma 8:35 sampai 37. Kita tidak terpisah dari Tuhan. Ayo kita terikat. Dia menggendong kita semua. Roma 8:35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Oh, tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Seperti ada tertulis,
Oleh karena Engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kalau kita jadi domba-domba sembelihan tidak terpisah dari Tuhan. Dia menggendong kita. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dia mengulurkan tangan belas kasih untuk menggendong kita, ya, sampai menjadikan kita miliknya untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Cukup Tuhan memberkati kita. Ayo. Tak satu pun kita angkat pujian. Apa yang dapat memisahkanku? Ini. Ayo, jangan mau terpisah ya. Ada tongkat ikatan. Ayo menyatu dengan Tuhan. Dalam penggembalaan jangan mau terpisah dari penggembalaan ini sampai garis akhir. Dia menggendong kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Segera kita tamatkan ibadah pelayanan perjamuan suci akan tampil ke depan. Tak satu pun judulnya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan kan, ketelanjangan kan, tak satu pun, tak satu pun. Ayat 2. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakan, penderitaan kan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Dengan tundukkan kepala, tutup mata semua. Kita tidak terpisah dari Tuhan. Dia mengulurkan tangan, menggendong kita semua. Ayo, ada tongkat kemurahan, ada tongkat ikatan. Haleluya. Saya hanya domba sembelihan, tak bisa apa-apa. Banyak kekurangan, kelemahan. Sekali lagi, haleluya. Ayo, ada yang mau mengangkat dua tangan? Tunjukkan, saya Tuhan. Saya domba sembelihan aku. Tidak bisa apa-apa lagi tanpa belas kasih Tuhan. Gendong kami. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Ayo berseru kepada Tuhan. Haleluya. Kami domba sembelihan. Haleluya. Tak bisa Tuhan. Tak mampu Tuhan. Lagi kami bangsa kafir yang bertabiat anjing babil. Oh, mohonlah belas kasih-Mu. Mohonlah belas kasih-Mu. Mohon belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mohon belas kasih-Mu. Haleluya. Ulurkan tongkat kemurahan, tongkat ikatan bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jamah kami semua Tuhan. Haleluya. Kami tidak terpisah dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kuatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih. Di hadapan kami sudah tersedia
Haleluya, perjamuan suci ini Tuhan, roti al tubuh yang dihancurkan, anggur darah-Mu yang dicurahkan, di dalamnya lah belas kasih Tuhan yang besar, yang sanggup menolong, yang sanggup mengangkat kami seperti Daud mendapatkan kunci pengangkatan, kemurahan, kebaikan. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa-dosa kami, bubuhkan berkat di atasnya, yang melayani hamba-Mu, sucikan kami semuanya. Terima kasih. Jangan kebiasaan, jangan jadi kecelakaan, tapi biar memberi kekuatan baru bagi kami untuk mengikut melayani Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami terima semuanya. Kami akan terima perjamuan suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ayat 3. Apa yang dapat segera bawa ya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Sakit penyakit, pencobaan, tak satu pun tiada satu pun pertikaian. Pak Dedi ke bawah Pak. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Dengan sambil bangkit berdiri. Ayo terikat dengan Tuhan dalam penggembalaan. Dalam bahaya. Jangan terpisah kami Tuhan. Kami bangsa kafir. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Angkatlah tubuhnya lebih tinggi dari atas kepala, darahnya letakkan di atas dada. Haleluya. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat darahnya lebih tinggi dari atas kepala, tangan kiri letakkan pada bagian tubuh yang sakit. Kalau bisa diraba, kalau tidak letakkan tangan di atas dada. Perjamuan suci bukan obat, tapi ini belas kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada penyakit, ada masalah, ada pergumulan apa saja, ayo. Yang penting saya dapat kemurahan, terikat dengan Tuhan, semua Dia selesaikan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, tahun ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kau meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Oh,
tongkat kemurahan dan ikatan bukan cuma di dunia, tapi sewaktu dia datang kedua kali. Ayo angkat dua tangan. Setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bangsa kafir kau ingat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bangsa kafir yang hanya anjing babi kau ingat Tuhan. Haleluya. 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 Ulurkan tongkat kemurahan, tongkat ikatan bagi kami semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami domba sembelihan yang tidak bisa apa-apa Tuhan, hanya bergantung pada belas kasih kemurahan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kuatkan semua Tuhan. Turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Ayat 3 kita nyanyikan. Segera pelayan persembahan ya. Persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ayat 3. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Dalam bahaya, dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, menguatkan kita semuanya ya. Ayo mantap semua dalam penggembalaan, apapun yang kita hadapi, saudaraku, ada kemurahan Tuhan ya. Apa masalah yang kita hadapi, apa kejatuhan kita, ayo tetap dalam penggembalaan ya. Masih ada kunci pengangkatan kemurahan Tuhan ya. Luar biasa, Dia tidak pernah membiarkan kita. Puji Tuhan. Baik, Tuhan tolong kita semua untuk ibadah kita. Hari Kamis pagi kita bertemu ibadah doa pagi ya, disiarkan secara langsung ya di rumah masing-masing ibadah doa pagi. Dan Kamis jam 5 sore ada ibadah Kamis ceria ya, atau sekolah minggu ini di perumahan Bukit Raya ya, di Batam Kota sana ya. Baik, hari Jumat doa puasa, hari Jumat doa penyembahan, nanti kita mulai dengan doa puasa ya, dimulai jam 8.15 ya. Ya, dimulai jam 8 pas ya. Edit ya, dimulai jam 8 pas ya, bukan 8.15 ya. Jadi doa puasa hari Jumat mulai jam 8 pas ya. Karena sesuaikan dengan jadwal anak sekolah ya. Ya, jadi jam 8 pas kita mulai. Ayo yang berpuasa harus berdoa. Ya, yang berdoa ya boleh tanpa puasa, enggak apa-apa. Jadi bukan berarti, oh saya enggak puasa Om, sebenarnya bisa berdoa, tapi karena enggak puasa jadi saya enggak mau. Oh, jangan, salah. Silakan ya. Semua bisa ya. Kita berdoa nanti 2 sesi dan berjumpa 6:30 malam ibadah doa penyembahan ya hari Jumat. Sabtu 6:30 malam kaum muda remaja, dan Minggu ibadah raya jam 9 pagi. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kemurahan-Mu yang besar bagi kami bangsa kafir. Kau perhatikan Tuhan, sampai Kau beri tongkat kemurahan dan tongkat ikatan, biar semua terikat dengan Tuhan, semua mengalami kemurahan kebaikan Tuhan. Kami serahkan semua pergumulan kami, terutama untuk bisa tergembala. Tuhan tolong berikan kemenangan supaya kami berjuang setia ibadah pelayan, apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, apapun kejatuhan, semua tetap digembalakan. Yang sudah undur tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Demikian juga pergumulan dalam sakit penyakit, gangguan kesehatan, Kau jamah semua. Baik Bapak Ibu, anak muda, anak kecil, Tuhan yang menolong semua. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, campur tangan Tuhan, haleluya. Mulai dari Pak Imran Sombing, Kau jamah juga. Tuhan tolong, haleluya. Ibu Emi Pardede juga, Engkau jamah kakinya Tuhan, Engkau yang menolong. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga Bapak Edward Siombing di Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru juga, Engkau jamah Tuhan. Inawadi di masa tua juga, Tuhan tolong. Kami serahkan dalam tangan. Ibu Rosita Barus juga, Tuhan jamah di Medan. Ampuni kami semua. Ibu Remi juga, Engkau jamah Tuhan, Kau sehatkan. Mohon kemurahan. Ampuni kami. Kuasa iblis setan, sakit semua kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa, Tuhan sehatkan, Tuhan kuatkan kami semua. Haleluya, haleluya. Mohon kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati usaha pekerjaan yang merosot, angkat, pulihkan, cari kerja, buka jalan, tapi jangan ganggu ibadah pelayanan kami. Kau tolong Tuhan menjual rumah, tanah juga, cari rumah, Engkau memberikan jalan yang terbaik, berikan kemudahan, kelancaran sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Yang sekolah kuliah, berikan hikmat, akal budi Tuhan. Engkau lindungi semuanya Tuhan. Mohonlah kemurahan di tengah keadaan yang tak menentu ini Tuhan. Lindungilah anak-anak kami yang masuk sekolah, di sekolah masing-masing, lindungi dari virus-virus Tuhan, jaga semuanya, dan biar semuanya tetap bisa melaksanakan protokol kesehatan yang baik sehingga mereka aman di sekolah Tuhan. Mohon belas kasih-Mu, kami serahkan dalam tangan kemurahan Tuhan juga. Haleluya. Nikah-nikah juga lembutkan, satukan dalam rumah tangga, satukan dalam pengajaran. Kaum muda-mudi disucikan pergaulan, beri ketaatan, takut akan Tuhan, bisa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau tolong, haleluya, bangsa negara pemerintah ini berkatilah Tuhan, beri takut akan Tuhan, menjamin kami setia ibadah, beri jalan keluar, pulihkan negeri kami. Ibu Emi Pardede juga berkati Tuhan, kembalikan berkat berlipat kali ganda, syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kemurahan belas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami serahkan semua dalam tangan latihan sangkur, Engkau yang mengurapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo angkat dua tangan, serahkan hidup kepada Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan-Mu, karena kami tidak berdaya apa-apa Tuhan. Selamatkan kami semua Tuhan, tolong kami. Oh Yesus, tolong kuatkan kami semua. Mohon belas kasih, lindungi dari celaka, bahaya, bencana, lindungi dari virus-virus, dari dosa, dari maut. Selamatkan kami, angkat semua, pulihkan semua Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Turunkan tangan. Biar berkat-Mu dan sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Puji nama Tuhan.